Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita menyelenggarakan perkuliahan season pertama ya untuk mata kuliah dasar pemrograman komputer 1. Tetapi saya akan bicara beberapa teori terkait dengan pemrograman komputer 1 ini ya. Saya berharap sekali teman-teman mahasiswa terus dalam keadaan sehat, terus dalam keadaan semangat gitu ya. Kita sama-sama berdoa agar kondisi ini cepat berlalu gitu ya. Nah, teman-teman mahasiswa, di beberapa waktu yang kemarin kita sudah ngebahas tentang satuan acara perkuliahan ya. Saya juga udah bahas SAP. Jadi hari ini materi ini sebenarnya materi teori tetapi saya kombinasikan untuk praktikum ya. Jadi nanti di slide terakhir teman-teman harus praktek ya. Harus praktek secara mandiri apa yang harus dipraktekkan ya. Tapi sebelum praktek kita mau bicara dulu tentang pengertian ruang lingkup dan konsep-konsep bahasa pemrograman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam ilmu IT itu konsentrasi kita adalah bahasa pemrograman ya. Jadi hari ini kita bicara bahasa ya. Kalau selama ini kita bicara bahasa itu adalah untuk komunikasi kepada sesama manusia, hari ini kita mencoba untuk komunikasi dengan komputer ya. Bagaimana kita bisa menyuruh komputer itu bekerja ya. Makanya di sana ada bahasa pemrograman ya. Di sana ada program. Di program atau aplikasi itu adalah sesuatu yang dibahas yang dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Bahasa pemrograman atau programming language itu adalah sebuah software. Jadi software buat software ya. Software membuat program, software membuat aplikasi. Nanti teman-teman bedanya software sama aplikasi itu apa gitu ya. Jadi bahasa pemrograman itu adalah software yang khusus digunakan untuk membuat program komputer ya. Jadi kita mempelajari software. Nah, software itu uh, punya bahasa ya, punya bahasa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah buat program komputer ya. Program yang dibuat itu yang paling tren apa? Adalah sistem operasi. Ya, kalau hari ini teman-teman punya Android, itu sistem operasinya adalah Android ya. Kalau hari ini teman-teman punya laptop, sistem operasinya ada Windows ya, ada Windows 10, ada Windows 7, ada Windows 8 ya. Atau program paket lainnya. Misalnya hari ini teman-teman melihat Tokopedia. Tokopedia itu apa, Pak? Tokopedia itu ya program dalam bentuk web ya. Hari ini teman-teman punya aplikasi yang namanya Gojek. Ya itu juga program. Ya, kalau sekarang nyebutnya adalah apps, aplikasi ya. Apps yang diinstal ke dalam smartphone ya, seperti itu. Nah, itulah barangan-barangan yang sudah jadi atau program-program yang sudah jadi. Facebook, Pak. Facebook juga program yang berjalan di dalam aplikasi web based ya. Kemudian Instagram itu juga program. Nah, mereka semua Facebook, kemudian Instagram, kemudian Tokopedia, Gojek, itu semua adalah program komputer yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Makanya kemarin saya tanya ke teman-teman, tujuan Anda kuliah itu apa? Ya. Tujuannya, Pak, saya mau jadi programmer handal, saya mau jadi analis andal, saya mau jadi networking handal. Ya. Intinya adalah kita ingin, ini adalah salah satu cara bagaimana teman-teman bisa melahirkan sebuah aplikasi-aplikasi. Bisa saja aplikasi lama diperbaharui, ya. Saya juga memang benar-benar aplikasi baru, ya. Siapa yang nyangka kemudian Gojek hari ini besar? Siapa yang nyangka cuman update status foto aja kemudian besar ya. Instagram itu kan apa sih dalamnya? Dalamnya cuman orang naikin foto. Tapi semua orang sekarang jadi gila ya. Coba teman-teman lihat lagi, hari ini yang lagi demam TikTok
Dalamnya apa sih? Cuman lagu pendek dikasih video. Itu aja udah seneng semuanya. Buat orang galau jadi nggak galau. Buat orang yang betah berlama-lama di handphone ngabisin waktu dan sebagainya. Hari ini ada games, hari ini ada banyak hal yang memang yang orang dipaksa untuk berlama-lama ria di situ. Punya manfaat positif, punya manfaat negatif. Tapi bagaimanapun mereka itu dibangun dengan bahasa pemrograman. Ini yang di semester 1 Universitas Islam Riau khususnya teknik, Anda dibekali dengan teori bahasa pemrograman. Oke, kita lanjut. Oke, jenis bahasa program itu saya klasterkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, yang pertama adalah jenis bahasa program generasi pertama. Ya. Jadi kalau saya bilang generasi pertama ini orang nyebutnya adalah bahasa biner. Biner itu biner itu 2, 0 dan 1. Artinya bahasa ini adalah bahasa untuk mesin. Ya. Jenis bahasa program ini adalah generasi pertama yaitu bahasa biner atau bahasa untuk mesin. Ke fase berikutnya adalah bahasa pemrograman generasi kedua atau bahasanya bahasa assembly atau assembler. Mengubah dari bahasa mesin agar komputer tahu, ya kan? Kalau 0101 yang tahu cuma mesin, ya. Kemudian generasi kedua bagaimana komputer itu kenal dengan mesin. Jadi komputer itu bisa nyuruh-nyuruh mesin, ya. Misalnya hari ini eh, pesawat itu bisa terbang tanpa pilot, ya. Itu yang nyuruh siapa? Yang ngendaliin adalah komputer gitu ya. Bisa take off sama landing itu yang nyuruh hanya komputer. Begitu tekan tombol enter, switch on, ya maka akan take off dan landing dengan baik ya. Itu berarti bahasa yang digunakan adalah bahasa assembler. Naik lagi ke fase yang berikutnya adalah generasi ketiga, yaitu bahasa tingkat tinggi. Ya. Adalah bahasa yang dibangun dengan pernyataan. Adalah bahasa yang dibangun dengan pernyataan. Pak, pernyataan itu apa? Ya, hari Jumat nanti ketemu saya dengan mata kuliah logika, ya informatika. Nanti kita bahas tentang logika. Di sana kita bahas banyak apa itu pertanyaan, apa itu pernyataan. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah generasi keempat. Generasi keempat ini adalah bahasa non-prosedural. Jadi nanti kalau teman-teman baca bukunya, harapan saya adalah bahasa non-prosedural itu apa? Ya, ini adalah bahasa generasi kelima. Ya, bahasa generasi kelima yang penyempurnaan antara generasi 1, generasi 2, generasi 3. Ya. Untuk apa? Untuk tujuan tertentu. Ya. Oke, nah konsentrasi kita hari ini adalah bahasa berorientasi objek. Ya. Kenapa seperti itu? Bahasa berorientasi objek ini adalah bahasa yang paling populer atau bahasa generasi kelima yang saat ini dari generasi inilah akhirnya muncul banyak aplikasi, muncul banyak program ya. Kalau dari sini kemudian lahir sistem operasi ya, lahir web, lahir aplikasi ya. Ini kenapa akhirnya kampus kita fokus bagaimana mahasiswanya, bagaimana sarjananya kemudian harus menguasai sebuah pemrograman yang domainnya adalah bahasa berorientasi objek atau object oriented programming. Ini adalah bahasa generasi kelima ya. Nanti di next mata kuliah teman-teman akan belajar bahasa web. Di dalamnya ada HTML, ada Java, ada XML dan sebagainya. Tapi ini behind dari mata kuliah ini. Fokus kita hari ini adalah tentang bahasa berorientasi objek. Untuk apa? Untuk mata kuliah dasar pemrograman 1 ya. Oke, ini sejarah tentang bahasa pemrograman. Oke, kita lanjut. Nah, dari dasar itulah akhirnya
ya, akhirnya untuk mata kuliah dasar pemrograman 1 kita menggunakan sebuah bahasa, kita menggunakan sebuah software, yaitu software yang paling familiar adalah pemrograman C++. Nah, jadi dasar pemrograman 1 itu kita pakai bahasa yang pakai software yang kita gunakan adalah dengan menggunakan software C++, ya, C++. Ya, jadi pemrograman kita disebut dengan pemrograman C++, ya. Inilah dasar kenapa kemudian muncul C++. Kok mata kuliahnya nggak C++, Pak? Gitu ya kan. Bukan, kalau C++ itu bukan mata kuliah, itu hanya sebagai tools, itu hanya sebagai alat gitu ya. Paham ya sampai di sini? Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, pemrograman C++ ya. Ini kita lebih dalam tentang pemrograman C++. C++ merupakan bentuk perluasan dari bahasa C ya. Jadi dulu awalnya sebelum ada C++, bahasa yang dikenal itu adalah bahasa C ya. Bahasa C digunakan untuk membangun program yang terkait dengan akses perangkat keras. Jadi sebenarnya bahasa C ini ngarahnya lebih ke mesin, ya, microcontroller. Jadi kalau teman-teman ngelihat traffic light, lampu merah di jalan, ya, lampu apa namanya itu, lampu lalin, lalu lintas, ya, itu dibangun dengan bahasa C. Ya. Kemudian apalagi yang dibangun dari bahasa C adalah sistem operasi. Ya. Mungkin teman-teman saat ini pakai Windows gitu ya, pakai Linux. Nah, sistem operasi yang teman-teman install kalau yang dari SMK itu nenek moyangnya adalah bahasa C. Jadi itu adalah karyanya bahasa C. Bahasa C itu menghasilkan sistem operasi Linux dan Windows. Tetapi bahasa C itu fokusnya adalah di microcontroller atau bahasa perangkat keras atau bahasa mesin. Nah, kemudian dari bahasa C ini bermetamorfosis jadi C++, ya. Populer terbukti berhasil membuat game. Jadi beberapa game dibangun oleh bahasa C, ya. Penelitian di bidang sains, kemudian embedded system, aplikasi berbasis web. Jadi kalau hari ini web pada populer itu awal-awalnya dulu dibangun pakai bahasa C, ya, pakai bahasa C. Kemudian, Pak, kita kenapa nggak di bahasa C? Ya kita fokusnya bukan di perangkat keras, kita fokusnya adalah di perangkat lunak, maka kita menghadirkan ilmu yang terbaru, yaitu C++, teorinya C++, seperti itu. Nah, inilah kenapa ruang lingkup di pemrograman C++. Oke, kita lanjutkan. Tahun 1979 sampai dengan tahun 1983, ya, Dr. Bezarne Stroustrup, ya, bahasanya namanya payah ya, memberikan nama C++, ya, nama ini pertama C++-nya ya. Awalnya adalah C with classes. Ya. Jadi C++ itu dulu namanya adalah C with classes. Ya. Jadi tahun 1979 kemudian terakhir adalah 1983 seorang dokter itu dia mengubah namanya ya. Sedangkan bahasa C-nya itu dikembangkan pada tahun 1969 di laboratorium di sebuah laboratorium. Untuk proyek apa? Membangun sistem operasi Unix. Jadi teman-teman boleh search apa itu sistem operasi Unix, kemudian kayak apa, untuk apa, itu teman-teman cari di sana. Ya, ini adalah biar ngerti dasarnya. Oh, C++ itu awalnya C toh ya. Tahun berapa dibangun? Tahun 1969. Ya, itu untuk proyek apa? Untuk proyek Unix. Proyek Unix itu apa? Teman-teman boleh searching. Ya, proyek Unix itu apa, sistem operasi Unix itu sekarang masih digunain atau enggak gitu ya, teman-teman bisa cari ya. Fokus saya adalah ngenalin C++. Sementara C++ itu dirilis tahun 1983 ya. 1983 muncullah C++ atau yang dulu disebut dengan C with classes ya gitu. Ini dasarnya seperti ini. Oke. Kita lanjut.
Jadi yang harus teman-teman ketahui adalah ketika kita bicara object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek, itu ada struktur seperti ini ya. Jadi proses pembuatan program di C++ itu dimulai dari C++ preprocessor, dilanjutkan dengan C++ compiler, kemudian dilanjutkan dengan assembler, kemudian linker dan loader ya. Jadi fasenya seperti ini. Inilah kenapa kemudian C++ itu atau OOP ini sangat keren ya, karena memang ada bagian-bagian yang bahasanya itu dipartisi. Jadi misalnya C++ preprocessor, nanti saya jelasin kenapa strukturnya jadi seperti ini ya. Adalah bagian kode program yang diawalin dengan tanda crash. Ini tanda crash ya. Contohnya adalah include IO stream ya. Jadi teman-teman nanti kita akan bahas apa sih ini include IO stream ini gitu ya kan. Kemudian fase yang kedua adalah C++ compiler. Artinya ada menerjemahkan kode program menjadi kode assembly atau kode bahasa mesin. Kode ini dikirim ke program assembler ya. Jadi dari bahasa C++ ini kemudian ditransfer ke program assembler ya, diarahkan ke sini ya. Jadi kalau bahasanya gini. Ini ada satu bahasa, kemudian ketemu dengan manusia yang lain, di sini harus ada penerjemah. Jadi C++ compiler ini adalah penerjemah ya. Kemudian ketemu stack yang berikutnya adalah assembler. Assembler ini adalah menerjemahkan kode assembly ke dalam bentuk kode objek. Nah, ada lagi kode objeknya. Kemudian masuk yang keempat adalah menghubungkan semua file kode objek atau standar runtime library dan mengubahnya ke dalam bentuk file binner. Ya, file binner ini 0 dan 1 yang dapat dieksekusi kalau .out ini punyanya si Linux, kemudian .exe ini punyanya si Windows ya. Sampai yang terakhir proses untuk mengeksekusi hasil program atau output dan ditampilkan ke layar monitor. Jadi fasenya panjang seperti ini, sehingga apa? Sehingga kalau kita nggak paham ketika kita menulis program atau kebalik-kebalik, maka outputnya bermasalah. Ya, outputnya bermasalah. Saya analogikan seperti ini ya, teman-teman. Misalnya, di sini outputnya itu adalah sepiring bakso. Ya. Saya dari kemarin ceritanya bakso terus ya. Atau kita ganti, nggak usah lah, sepiring bakso. Ya. Katakanlah di sini outputnya adalah bakso, inputnya apa? Ya. Inputnya adalah di sini daging. Ya. Bahkan bukan daging, bahasa saya. Untuk menciptakan output bakso, di sini katakanlah sapi. Ya. Di sini fase preprocessor adalah sapi. Sapi itu harus dipotong menjadi daging, ya kan? Jadi dari preprocessor dikirim ke C++ compiler itu dari sapi, nggak mungkin utuh-utuh dijadiin bakso ya kan? Kemudian dipotong dulu jadilah setumpuk daging. Dari daging belum juga bisa jadi bakso ya. Maka daging itu harus digiling ya kan? Digiling jadi apa? Digiling dicampur dengan tepung. Ya, digiling dicampur dengan tepung. Setelah daging dicampur dengan tepung, maka proses selanjutnya adalah direbus ya. Jadi setelah digiling dicampur dengan tepung, dibulet-buletin, kemudian direbus. Nah, setelah direbus, campurin komponen yang lain, tambahin mie, tambahin micin, tambahin ini, maka luder ya, luder. Ludernya itu outputnya apa? Outputnya jadi sepiring bakso ya. Nah, program juga seperti itu, ada fase-fasenya. Jadi, untuk membuat sebuah program di dalam object oriented programming atau di dalam pemrograman satu, teman-teman jangan bayangin saya nulis ya. Saya nulis sembarangan tulis kayak kita update status, yang tahu cuman Anda gitu ya kan. Nah, di dalam bahasa pemrograman kita punya aturan ya, sama ketika saya tadi contohkan buat bakso, buat
sepiring bakso itu bukan gujuk-gujuk langsung jadi bakso, ada proses, ada fase-fasenya gitu. Nah, Anda sebagai seorang sarjana juga harus ngerti berkomunikasi dengan komputer ya. Sehebat apapun komputer Anda hari ini, kalau Anda nggak bisa komunikasi, Anda nggak ngerti gitu ya. Kenapa sih ngidupin komputer harus tekan tombol power? Ya, karena di sana ada 010101 ya. Coba komputer Anda nggak punya BIOS, berarti Anda mau tekan lama-lama pun nggak bakalan bisa gitu ya. Karena yang di dalam komputer Anda itu ada dua baterai. Yang pertama adalah baterai BIOS, yang kedua adalah baterai untuk menghidupin powernya. Sama kayak mobil gitu ya kan. Mobil itu ada baterai yang nggak boleh low. Jadi kalau saya starter itu langsung hidup. Fasenya seperti itu gitu ya. Jadi ini proses pembentukan program C++. Kita lanjutin lagi. Oke. Nah, kerangka kode program di dalam C++. Program ditulis dengan fungsi utama dengan nama main. Program ditulis dengan fungsi utama dengan nama main. Jika ingin mendefinisikan fungsi lain, maka harus ditulis di luar fungsi utama. Ini adalah kerangka kode program. Ya, saya belum mau bicara, Pak. Contoh kode program C++ kayak apa? Oh, nanti dulu kawan, ya nanti. Sabar dulu. Teman-teman ini harus kuat di teorinya dulu, tahu dulu bisnisnya kayak apa, baru nanti kita ke bahasa pemrograman. Oke. Saya rasa materi kuliah kita untuk tahap yang pertama ini sampai di sini saja ya. Saya kasih oleh-oleh buat teman-teman ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah buat proses instalasi program C++ di laptopnya teman-teman. Ceritakan bagaimana mendapatkannya ya, dari mulai download, kemudian install dan sebagainya maksimal 8 menit ya. Ceritain pakai bahasanya teman-teman, unggah ke YouTube, kemudian kirimkan linknya ke Google Classroom. Waktunya berapa? Waktunya 2 kali 24 jam ya, dari hari ini ya. Teman-teman boleh kerjasama, boleh boleh buat kelompok gitu ya, boleh buat tugas mandiri dan sebagainya. Tetapi proses pembuatannya harus di komputer masing-masing ya. Saya ingin ini teman-teman punya experience ya, punya pengalaman bagaimana nginstal. Saya nggak tunjukin, oh nginstalnya gini, downloadnya di sini ya. Ini mahasiswa, ini bukan putih abu-abu yang bahasanya harus saya suapin. Nih, ini nak pisang, gini cara ngupasnya, buka mulutnya dan sebagainya. Oh tidak, Anda mahasiswa ya. Saya cukup kasih tugas, kemudian ceritain sama saya. Oh ternyata payah Pak, downloadnya begini, begono, ya. Sampai ketemu di tugasnya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, ya tetap fokus. Saya Budi Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.